Tiga. Oke. Perangkat lunak.
Oke, selanjutnya di nomor 5 ini ada sebelumnya terima kasih untuk saudara Wira yang telah memberikan kesempatannya. Pertama di sini di nomor 5 ini ada pemodelan data ya, di mana dia itu berbentuk diagram IR atau IRD. Di sini kita mendefinisikan ada sekitar 3 table ya, kalau misalnya kita menggunakan database SQL. Table yang pertama itu ada table anggota, table peminjam, dan juga table buku. Nah, di table anggota ini berisi data-data dari anggotanya, anggota yang ingin meminjam bukunya. Seperti ada kode anggotanya, nama anggotanya, tanggal lahir, dan juga tanggal daftarnya. Lalu juga di sini ada table peminjaman. Di sini data dari peminjaman bukunya gitu. Di mana dalam table ini dia memiliki 3 field ya. Field yang pertama itu nomor pinjam, tanggal pinjam, dan juga tanggal kembali. Dan antara table anggota dan juga peminjam ini dia itu memiliki relasi. Relasi di mana si anggota ini bisa memiliki lebih dari satu data peminjamannya. Dan dapat kita sebut sebagai relasi anggota si anggota dan peminjam ini kita sebut sebagai one to many. Karena anggota mungkin saja bisa memiliki data peminjaman itu lebih dari satu. Nah, lalu di sini juga ada table buku terdiri atas 5 field. Yang pertama field kode buku, field judul, field penabur, dan juga field pengarang, dan serta field stok. Nah, kalau di table ini dia memiliki relasi terhadap table peminjaman sebagai many to many. Karena setiap buku bisa memiliki berbagai macam data peminjaman. Begitu pula dengan peminjaman bisa memiliki lebih dari satu buku yang dipinjam. Nah, selanjutnya di sini ada tentang kamus datanya. Datanya itu ada 2 bagian, ada data store dan juga aliran data. Nah, kalau data store ini kita pecah menjadi tiga bagian ya. 3 bagian ini maksudnya 3 tabelnya ini loh. Kayak tabel anggota, tabel buku, dan tabel peminjaman. Nah, di mana di sini kita definisikan nih setiap field-field yang ada. Kalau di data store anggota berarti ada kode anggota seperti yang di sini nih. Lalu ada nama anggota, tanggal lahir, dan juga tanggal daftarnya. Begitu pula juga di table buku. Table bukunya dia memiliki kode buku, memiliki judul buku yang ini nih, lalu ada penerbitnya serta pengarang dan stoknya. Dan data store yang ketiga, data store pinjaman, dia memiliki nomor pinjam, memiliki tanggal pinjam, tanggal kembali, dan juga kode anggota dan kode buku. Nah, kalau kita lihat kode anggotanya ini sama kode buku ini berasal dari table lain. Kode anggota ini berasal dari table anggota ini, dari data yang ini. Sedangkan untuk si kode buku berasal dari table buku ini. Di mana nanti di query database mungkin kita bisa lakukan penggabungan data. Jadi kita gabungkan 3 table ini dengan table anggota. Di mana kita nanti menggunakan foreign key dari si nomor pinjam, kode buku, dan juga kode anggota ini. Nah, lalu di sini juga ada aliran datanya. Nah, aliran datanya ini di mana ada ID anggota, dia tuh memiliki relasi terhadap nama anggota, tanggal lahir, dan juga nomor identitas. Nah, sedang ini kartu anggota, ini kan kartu anggota berarti nanti dia tuh memiliki berbagai macam data anggotanya gitu. Dan ini dia akan berrelasi dengan table anggotanya juga. Seperti nanti dia ada kode anggotanya, nama anggota, tanggal lahir, tanggal daftar, dan masa berlaku kartunya itu. Jadi kan kartu anggota itu ada masa berlaku dan mungkin nanti bisa di refresh lagi keanggotaannya. Lalu yang ketiga ini info status buku. Nah, info status buku nih nanti ada datanya itu berupa kode buku, judul buku, dan juga pinjamannya. Lalu yang keempat ada kode buku pinjaman. Nah, kode buku pinjaman ini nanti ada data itu kode buku, judul, dan juga pengarang buku tersebut. Lalu di aliran data yang kelima itu bukti pinjaman. Nah, nanti di bukti pinjaman ini terdapat beberapa field juga ya. Ada field nomor buktinya, kode anggota, nama anggota, tanggal pinjam, dan juga kode buku. Serta juga ada judul pengarang dan penerbitnya. Lalu ada tanggal harus kembali. Jadi harus didefinisikan, buku ini harus dikembalikan tanggal berapa. Dan juga dimasukkan nama petugasnya, di mana nama petugas ini yang bertugas yang waktu kita minjem bukunya itu.
Nomor yang keenam ada daftar pengeluaran buku. Nah, di daftar pengeluaran buku ini nanti ada periode, ada kode buku, judul, pengarang, dan juga tanggal dipinjamnya. Dan aliran data sila peminjam, nanti dia tuh ada periode lab, ada no pinjam, kode buku, serta judul buku, tanggal peminjam, dan juga tanggal kembalinya, serta nama petugasnya juga. Dan sedangkan ini keterangan dari kamus datanya ya. Seperti contohnya ada field kode data. Dia ini minimalnya harus 10 dan tipe data karakter, dan maksimalnya pun harus 10. Jadi dia konstan gitu length datanya. Lalu ada nama anggota, dia tuh tipe data juga karakter, minimalnya tuh 1 kalau enggak 25 panjangnya. Dan juga field tanggal lahir di mana dia tuh sama dengan tanggal daftar. Maksudnya tanggal lahir sama tanggal daftar nih formatnya seperti ini, date. Tipe datanya date di mana formatnya dd/mm/yy. Lalu ada field stock di mana ini tipe datanya number atau numerik yang minimalnya 1 dan maksimal 9. Lalu di sini ada karakter di mana dia itu terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga lambang-lambang lainnya. Lalu ada yang numerik, dia tuh terdiri dari angka dari 0 sampai 9. Nah, dan di sini ada berupa pseudocode ya mengenai prosesnya. Yang pertama di sini ada proses yang pertama itu proses perekaman data buku, di mana nanti user akan menginputkan beberapa field. Yang pertama itu ada ID buku dan juga tabel bukunya. Dan output yang dihasilkan adalah nanti tabel buku. Dan ini adalah deskripsi dari pseudocode-nya. Jadi pertama kita akan mengakses tabel bukunya, lalu kita menginput ID bukunya. Tapi kita harus memvalidasi nih, ID bukunya valid atau enggak. Kalau ID bukunya itu valid, kalau ID buku itu enggak valid, otomatis tampilkan pesan, misalnya bisa kita kirim pesan ID buku is invalid lah. Tapi jika ID buku itu valid, kita bisa langsung melakukan proses rekam ke table. Dan sini ada untuk mengakhiri proses conditionnya, dan juga kita berhenti mengakses tabelnya, kita close tabelnya gitu. Dan juga proses yang kedua ini proses rekam peminjam, di mana kita nanti menginput kode buku pinjam di tabel buku dan juga tabel anggotanya, dan outputnya nanti berupa tabel pinjaman. Dan ini juga pseudocode-nya, di mana pertama kita buka nih akses tabel buku, anggota, dan peminjam. Kita input nih kode buku peminjamannya. Kita validasi lah ke kode buku itu ke dalam tabel buku dan juga tabel anggota. Nah, dicek di validasinya, kalau misalnya validasinya itu berhasil atau datanya valid, maka kita akan langsung menampilkan pesannya nih, pesan rekaman peminjamannya. Kalau misalnya maksudnya kalau misalnya itu kalau nggak valid ya, kalau nggak valid dia nampilin pesan error istilahnya. Tapi kalau ID-nya itu valid, otomatis dia akan langsung ngerekam atau nge-record atau insert data ke tabel peminjaman. Seperti itu. Lalu yang ketiga lah ya, ini ada cetak laporan peminjaman. Nanti yang input itu berupa kode buku pinjaman dari tabel buku dan juga tabel anggota. Outputnya berupa laporan peminjaman nih. Mungkin laporannya bisa berupa file PDF ya, atau mungkin file Excel. Itu nanti tergantung sesuai kebutuhannya. Dan juga ini adalah bagian deskripsinya. Cara kita mulai dengan begin. Kita buka akses tabel buku, anggota dan peminjamannya, serta kita input periode laporan. Lalu kita filternya data peminjamannya nih. Selama if peminjamannya tuh nggak ada, dia tuh akan membaca record peminjamannya. Dia akan membaca nge-search table bukunya, juga menyimpan data ke table temporer. Lalu kita mencetak kita lalu menampilkan data dan juga mencetak laporannya. Setelah itu baru kita close table-nya dan prosesnya selesai.
Dan juga ini ada 2 lagi pseudocode-nya. Pseudocode untuk update buku. Dia tuh inputnya dari table peminjam dan juga table buku. Dan outputnya nanti berupa table bukunya itu. Nah, untuk deskripsi sendiri atau prosesnya, ya kita akan akses table buku dan juga table peminjamannya. Kita get kode bukunya dari peminjam, dari table pinjaman. Kita search nih di table barangnya berdasarkan kode bukunya itu. Lalu kita hitung stok. Hitung stok itu rumusnya adalah stok dikurang jumlah pinjam. Nah, lalu kita nanti update stoknya ke dalam tabelnya. Lalu baru kita kalau sudah selesai table semua akan di close koneksinya. Lalu di sini ada proses untuk cari anggota ya, cari data anggota. Inputnya itu ini berupa ID anggota dan table anggota. Outputnya ini hasil pencarian. Jadi mungkin ini sebuah fitur ya untuk searching lah ya, searching data anggotanya gitu. Ya caranya sama mirip dengan yang lain juga. Kita yang pertama pasti akses table anggotanya gitu. Terus kita input ID anggotanya. Nah selama EF anggotanya tuh nggak valid, dia tuh ngecek nanti nih ID anggota sama dengan ada data ID table anggota nggak. Kalau misalnya ini ID anggota sama dengan table anggota, dia akan menampilkan data anggotanya. Tapi kalau misalnya ini nggak valid, dia akan nge-return mungkin data kosong gitu. Nah setelah itu baru setelah didapatin datanya, otomatis kita akan close koneksi ke table anggota atau database-nya. Oke, sekian dari saya. Mungkin bisa di teman Mas siapa? Lupa lagi gua. Oke.